ketika kamu pengen A, kamu mendapatkan A. Nek gue pengen B, mendapatkan B. Nek gue pengen A karo B, Pilihannya adalah kamu mau makan enak atau kamu mau tidur nyenyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan obrolan keluarga. Kali ini masuk jilid ke 4 nggih. 4. Kali ini kami masih tetap akan membicarakan hal-hal tidak penting yang biasa diobrolkan dalam keluarga. Masih bersama saya suami dan saya istri. Hari ini kita akan membicarakan tentang Sik, Pak. Ngurusi pesanan, Pak. Sebagai gambaran, istri saya juga berperan sebagai wira swasta, selain juga ibu rumah tangga dan istri, berperan juga sebagai wira swasta di Watergong, agar dia tetap mempunyai sumber ekonomi di luar saya. Karena nek saya terlalu dieksploitasi, sepertinya saya lelah. Jadi selain sumber ekonomi dari saya, istri saya juga harus punya sumber ekonomi agak untuk memastikan ketika nanti saya mati, dia masih punya sumber ekonomi dan tidak khawatir menjadi janda miskin. Monggo. Itu saja Apa? topiknya. Topiknya apa? Oh, menjadi wira swasta ya. Pokoknya masalah Menjadi kuing. wira swasta ya. Ya. Terkait Dulu jadi ingat, saya kan pernah menjalani 3 profesi. 3 peran. 3 peran. Saya pernah jadi karyawan, saya pernah jadi ibu rumah tangga saja, dan saat ini saya Berwira swasta. berwira swasta. Dari ketiga itu penak ndek bojo sing endi, Pak? Nek sebagai suami itu saya lebih memilih posisimu yang sekarang. Wih, Oh, karena Kenapa? apa? Kenapa? Satu, tidak terikat pada jam kerja, jelas. Nek dulu waktu dadi perawat itu Aku bekerja tapi tidak terikat pada jam kerja. ya, betul. Terus Ketika jadi perawat terikat pada shift pagi, siang, sore itu mumet. berat karena salah satu dari kita harus ada di rumah, dan nek aku sing neng omah gagas bocah, kemudian ijik kudu gagas sip-sipane barang, itu rada mumet. Terus yang kedua, sepertinya dari sisi penghasilan di luar pengaturan waktu, sepertinya dari sisi penghasilan itu luweh indah dadi bakul gorengan daripada jadi tukang suntik. Itu kita luweh indah dadi bakul gorengan. Mungkin secara visual, secara seragame, secara prestis. seragam, terus sepaton, jam kerjanya, Kan profesi. iya, Ya kan? itu luweh ketok bau. Tapi menurutku, jika dibandingkan fleksibilitas waktu dan pendapatan, itu menjadi bakul gorengan itu lebih oke daripada menjadi perawat yang bukan pegawai. Perawat yang bukan pegawai. Jadi dulu ketika saya masih jadi karyawan, terus saya jadi ibu rumah tangga saja, tidak menghasilkan uang, itu saya seringkali bertanya pada beliau, Pak, nek jenengan disi sedo, apakah saya masih bisa hidup? Dalam artian, apakah
perusahaan itu bisa berjalan tanpa jenengan seperti kalau ada jenengan. Itu seringkali tak tanyakan. Oke, berarti aku matre atau piye? Yo matre. Kowe wedi ra iso mangan nek tak tinggal kan berarti kowe matre. Kowe kudu yo gendong aku ngono. Dan itu tidak enak, itu tidak enak menjadi tergantung dengan manusia, itu tidak enak. Jadi Itu juga mungkin yang mendasari suami saya untuk wis kowe golek gawean dhewe, kowe gawean dhewe dadi wirausaha. jadi kemudian ada konsep gawe dolanan sing wektune rada iso diatur dan hasilnya iso dienggo jajan. Itu diawali dari ngawur apa memang kowe sinau apa mergo tak ajari apa mergo piye kuwi? Yo paling betul paling utama itu mergo diajarin jenengan. Memang itu mergo diajarin jenengan karena saya tidak pernah punya gambaran ngatur uang ini kayak ngopo toh, usaha itu seperti apa, apa saja yang perlu diperhatikan. Wong aku ngakon uang wae lho ora iso. Yo. Terus suruh jadi leader itu sangat dunia baru bagi saya. Aku sangat tidak terbayangkan oleh saya. Itu jadi yo sedikit besar memang karena diajari oleh jenengan sehingga bisa jadi seperti sekarang ini. Nek jenengan sendiri sebagai kontraktor, sebagai apa? Tukang bakar neng Watergong. Sebagai kontraktor atau sebagai karyawan Watergong itu lebih enak yang mana? Dari sisi enaknya, itu enak jadi karyawan yang Watergong. Kenapa? Lo tinggal datang ke sini, terus takon, aku ngapa iki? Wis jelas apa yang harus kulakukan, tidak ada tanggung jawab yang berat. Mlaku. Terus ngono wae, ora perlu gagas sesuk setone piye ya. Materialnya piye ya. Oh, kudu ya gawean apa neh iki ya supaya iso survive itu. Kuwi enteng banget. Kuwi kenikmatan yang tidak didapatkan oleh tim leader kan yang kono kuwi. Tim leader itu mungkin secara fisik kuwi ora dipolo ya, tapi kan secara pikiran tetap diajar. Tetap diajar bagaimana mikir awake dhewe wis mumet isih kudu mikir anak buahe. Tambah meneh isih kudu mikir keluarganya anak buahe. Itu berat. Ketika mungkin ketika bisa memilih, pilihanku adalah menjadi karyawan di Watergong dengan bayaran kayak duduk besi. Yo ra iso. Jika kamu pengen A, kamu mendapatkan A. Nek gue pengen B, mendapatkan B. Nek gue pengen A karo B, Malah ora itu kabeh. If you want everything, you will lose everything. Indonesia kan begitu. Ya tapi pilihannya adalah kamu mau makan enak atau kamu mau tidur nyenyak. Nek kanggoku sing tau tak lakoni, dua hal itu tidak bisa didapatkan bersamaan. Jadi ketika kamu mau sebuah prestis, kamu mau penghasilan sing gede, manganmu enak toh. Tapi dalam tanda kutip, turumu mesti orang angler karena beban tanggung jawab yang lebih besar, karena ya berbagai macam hal sing membuatmu harus berpikir di luar jam kerja. Tapi nek memilih untuk tidur nyenyak, yo paling tidak mangane tidak seenak itu. Dari sisi penghasilan tidak akan iso segede itu. Kecuali posisimu adalah
pengusaha gede yang kemudian landing. Kowe iso memilih aku mau landing saja biar semua diurusi oleh manajemen, aku mau digaji sekian wis nyo gagasan kabeh. Iso. Gaweanmu apa mbedeti iwak? Dari sisi mbedeti iwake wis etok kesele awak to. Turune kan dadi angler. Mumete dibayarke wong liya. Kan dadi raguna ketika bayari wong liya untuk gagas mumet awake dhewe. Ning awake dhewe isih mumet kan ora iso. Makanya pola manajemen sing beres itu mesti kowe tak blonjo nggo ganteni mumetku. Aku ora mumet wae, sing mumet kowe wae. Aku ngelongi hasilku dengan cara mumete PN. Itu. Terus ngeten Pak, nek kalau saya kan membangun niki usaha ini kan seperti yang tak katakan tadi, kalau tidak lepas dari jenengan yang ngajari ya. Terus mungkin ini wes dibahas kemarin di channelnya Evipor tentang membangun konsep bisnis ala Watergong. Jenengan sudah mengutarakan di sana. Tapi ini tak tanyakan lagi, menurut jenengan dalam membangun usaha itu apa pegangannya, prinsip utama yang kudu dipunya oleh si pemilik ini apa? Wani rugi. Wani rugi. Dalam artian? Jadi ketika kita mengejar untung, untung dan rugi itu kan dua sisi mata uang yang bersampingan tuh. Ketika kowe ora wani rugi ya wis rasa. Diawali dari situ dulu. Tadi berhitung itu bukan berhitung profit. Sama halnya seperti kita bersama di awal dolanan Watergong itu kan nek ngantek ora payu sama sekali selama 8 bulan, kita punya strategi apa toh? Karena batasan waktu yang kita sepakati bersama waktu itu adalah 8 bulan. 8 bulan pertama ini tidak menghasilkan apa-apa, tapi kudu menanggung beban operasional. Dan kemudian yang terjadi adalah awake dhewe bleeding selama piro? 2 tahun. 2 tahun bleeding. Setelah 2 tahun bleeding itu karena basisnya adalah wani rugi sik kowe mau. Dilalah kersane ngalah terus ketemu dalan. Oh, berarti nyambut gawe kudu ngene to. Supayane bathi kudu ngene to. Mas, unjukane mriki, Mas. Itu. Dan kenapa dalam hal bleeding itu aku isih kendel, aku isih wani nekat. Mriki. Matur suwun Mas. Kenapa aku isih kendel dan wani nekat? Gocakanku gur siji ya. Happy wife, happy life. Pokoknya yang penting bojoku seneng. Bleeding kebutuhannya apa toh? Ora iso tuku janganan, gak edit ae tuku janganan wis. Ono sing penting atimu seneng. Pak ra iso seton, ya wis gak edit nggo seton. Prinsipnya adalah sing penting kowe iso mangan sik. Awake dhewe kan dilala +1 toh, awake dhewe diberkahi karena wis iso mangan, ora kuatir soal luwe. Jadi ketika arep gawe dolanan anyar, sing baku adalah tetep iso mangan. Mbuh piye carane dolanan iki tetep kudu urip, karena untuk bisa bertahan itu kan nek para wasis itu ngendikan mulai aja dulu. Tapi dalam hal memulai ini untuk menuju berhasil itu ada variabel tidak menyerah.
Nek gur memulai terus kemudian mentok dan menyerah yo kapan berhasilnya? Kan rumusnya adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Atau nek gagal pisan ora diajar meneh, urung sida ketemu sukses, ketemune gur gagal tok. Gagal meneh, ajar meneh, gagal meneh, ajar meneh. Sing penting prinsipnya konsisten. Konsisten adalah melakukan sesuatu yang sama berturut-turut paling tidak 10 kali. Kalau hanya 2 kali kan konsistu jenenge to. Nek 3 kali ya konsistri. Nanti nek wis ping 10 kuwi kok oh iso diarani konsisten. Iki konsisten goblok. Tapi ya ora apa-apa wong. Ketika dalam hidup itu kaya kute sapa itu. Dalam hidup kita tidak pernah kalah. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Lah apakah dalam tanda kutip pelajaran yang kita dapat ini bisa kita jadikan langkah menuju kemenangan atau tidak? Jadi dalam sudut pandang saya, pengusaha yang berhasil itu bukan pengusaha yang mampu membangun sebuah hal besar yang kemudian menjadi mercusuar, tapi parameter keberhasilan adalah seberapa dalam dia pernah terjatuh kemudian bisa bangkit lagi. Nek gur esok gawe iki dadi wis tau guling lho. Wis tau ndek utang resa nyaur apa ro? Wis tau dinesoni bojone mergo nyambut gawe rugi apa ro? Nek ini curhat. Nek kuwi urung tau dilakoni ya nun sewu dalam sudut pandang saya jenengan belum bisa dianggap berhasil. Itu. Nah, secara prinsip sing mbok lakukan di Watergong itu untuk bisa survive selain njaluk ganjel ngene bojomu kuwi apa sing mbok lakukan? Apa ya Pak? Ya saya Inovasimu seperti apa sih ketika dolanan yang gini? inovasinya yo pokoknya harus terus bergerak. Nek saya prinsipnya ngoten. Harus terus bergerak. Mbok bati mbok rugi pokoknya bocah-bocah iki obah terus. Supaya ini dimesake karo pangeran. Wah, kae mbut kae terus kok ora tau eneng hasile ngono. Karena yo kuwi mau usaha tidak akan mengkhianati hasil, jare kan ngono. Oh iya, perkara hasilnya sing nampa awake dhewe apa anake apa putune kuwi. Betul. Ya, usaha Jadi, tidak akan mengkhianati Nek hasil. saya yang penting bergerak. Pokoknya Ora payu dodol gorengan ya dodole krupuk. Ya dodol liyane. Saiki pandemi ora etok buka warung dodole online. Iwak mentah di online ke mboten napa-napa. Sing penting dadi duit. Sing penting dadi duit, sing penting bergerak. Dodol iwak mentah online kon kirim tekan Semarang. Sukoharjo, tekan Semarang, Solo Tigo, Boyolali, mboten napa-napa, wis pokoke Berawal bergerak. dari pasienmu kuwi sapa sih? Pasienmu sing do pelangganmu sing do nuku barangmu kuwi sapa sih? Sing do nuku barang ya pertama kan memang lingkaran saya. Lingkaran pertemanan. Lingkaran pertemanan. Nek saya dulu kerjanya di rumah sakit, ya sing ditawani kan cah rumah sakit sih. Sing genah ndak sasi bayaran. Sing genah ndak sasi bayaran. Jadi terus mikir begitu sing ditawani cah rumah sakit kan, oh netes iki netes. Terus berarti kan mikir nek pandemi ngene berarti sing netes kuwi orang-orang yang punya penghasilan gaji, tetap. Punya penghasilan tetap setiap bulannya. Nek ngomong ke pandemi kan kabeh Semua terimbas semua mesti terimbas. kecuali Watergong. Ya gue mau karena kita bergerak terus. Ya. Karena kita bergerak, jangan sampai kita diam. Jadi terus gitu Pak, begitu oh berarti sing sasarannya saiki sing dituju adalah orang dengan penghasilan tetap. Rumah sakit, kantor, PNS.
guru. Guru itu udah ditawani siji, begitu iya nanti temennya ya Bu, kalau ada sekalian tak bawakan, terus rubung-rubung. lagi. Pegawai pabrik. Terus nanti nek kirane arep poso, biasanya kan turun, penjualan turun. Wah, iki gaya apa meneh iki. Harus terus bergerak. Nah, neng pertanyaan bahwa kue iso terus bergerak karena kue punya resource yang tidak terbatas. Kue jawabmu piye? Resource yang tidak terbatas maksudnya semua orang bisa loh terus bergerak Pak. Agar gelem apa ora? Sing penting gelem karo duwe pengarep-arep bakal itu. Nah, yang penting itu. Yang penting kan orang nyandak isik to. Ketika arep obah wae kahanan sepi ngene engko metu ya ora ning sing tuku. Nah, itu berasumsi penyakit, itu wis penyakit. marai Berasumsi pada kemurahane Gusti Allah. Urung sida mbut gawe wis nyandake lah paling wah aku ora entuk duit. Urung sida obah wis nyandake ini itu. Dadi modale kuwi mung yakin karo ndek pengarep-arep muga-muga kon ngono tok. Ya nek duit ki rata-rata ya dadian karena rata-rata pripun? Ini nek eneng sing ngomong sangumume genep kok kowe mblonjo karyawane iso tok kon main terus kasarane barang murah payu karyawanmu tetep iso mbok blonjo. Tapi kan kemudian seberapa gede toh kami ini jika dibandingkan dengan yang lain, di atas langit masih ada satelit. Tapi kemudian karena kita mau bergerak bersama dengan keyakinan bahwa oh iki engko mesti ono hasile, kuwi terus dadi kuwi mau dimesake karo pangeran. Alah, mesake kaya ora ketang sithik tak kekane buk lah, ora dikei rugi kan ngono. Mesake itu Berprasangka baik gitu. betul. Dan rumusan filosofis Jawa itu isih kita gunakan. Rumusan tuna sakta badisana itu isih digondeli toh. Nanti kowe tok ngaku-aku iki nggonamu. Karena nek iki nggonamu, kamu akan pasti merasa nggon iki adalah tempatmu, kowe merasa iki rumahmu, kowe merasa ini bagian dari dirimu, kowe merasa oh aku neng omah, neng Watergong iki padha karo neng omah. Bakule ya grapyak, bakule ora besengut. Diunek-unekke pun ya tetap terima kasih. Ngono kuwi. Kalah sithik ora apa-apa karena satu orang pelanggan yang terpuaskan akan membawa 3 pelanggan lagi yang datang. Itu. Terus nek kowe saiki lebih menikmati menjadi istri kontraktor apa lebih menikmati menjadi istri tukang bedet iwak? Nah, saya yo lebih menikmati jadi istrinya tukang bedet iwak mawon. Karena kontraktor itu terlalu rumit untuk saya. Kontraktor itu berarti kata kuncinya adalah wanita itu tidak butuh diberi uang banyak. Dia hanya butuh ditunggoni, diise-ise. Dia hanya butuh waktu dari suaminya. Dia butuh waktu dari suaminya. Kata kuncinya adalah waktu, nggih. Dan kita semua tahu dalam hal bisnis waktu adalah uang. Jadi ketika punya cukup waktu, pasti istri akan bahagia.
Waktu adalah uang. Konsepnya tetap happy wife, happy happy life. life. Jadi nek ono sing ngomong bahagia sederhana. Tengok-tengok karo bojone jagongan udut ngombe wedang kuwi wah bahagia. Tapi untuk esok tengok-tengok orang mikir seton, orang mikir beras, orang mikir sekolah anak itu kan tidak pernah sederhana tuh. Iya, betul. Orang pernah sederhana. Itu yang terkadang salah dipahami oleh para istri. Ngopo to jan metu kok ngomah nang omah karo bojone. Penake yo ngene kok. Lah nek kowe pengen aku tengok-tengok nang omah, jagongan ro kowe, berase genep. SPP-ne genep. Tokene listrik ora muni. Ya ngingu buta ijo. Jadi harus ada pengorbanan. Apakah kita mau berkorban sepanjang waktu atau kita mau berkorban di awal untuk menikmati akhirnya. Ku piye? Terejawantahkan dengan benar apa ora ning alam pikiran. Iya, Iso mbarani beres ora. Iya, betul. Betul seperti itu tadi. Ya, Pak Dewi mau dari awal sampai saat ini kita sepakat terus ya, Pak. Sepakat nek dalam Kok hal ini dengaran kowe ora iki- iso kok ngeyel. dengaran iki sepakat Dalam hari terus ini sih. kowe ora iso ngeyel. Karena ya gue mau, aku sudah berusaha mencukupi waktuku untukmu. Iya. Jadi kowe kok nek ngeyel tak tinggal lunga. Dan waktumu jadi nggak cukup. Waktu Adalah- untuk istri menjadi berkurang. Prinsipnya tetap happy wife, happy life. Live. Kesimpulannya, Kesimpulannya bahwasanya yang pertama dalam berusaha itu selain memulai itu ada variabel pantang menyerah. wis ganti nah lho Pak njenengane. Tapi Mau yang pertama wani rugi lho. ayo wani rugi. Jadi berhitungnya itu bukan pada yang indah-indah, tapi berhitungnya pada hal yang buruk. Karena kita tetap berharap tentang yang terbaik, tapi harus bersiap untuk yang terburuk. Yang kedua, dalam hal memulai itu ada variabel pantang menyerah. Dalam terus hal bergerak, dalam hal tidak menyerah itu tadi pasti akan banyak hal yang dikorbankan. Baik waktu, tenaga, pikiran itu pasti akan banyak yang dikorbankan. Yes. Yang ketiga, Happy wife, happy Happy life. life. Maka sebisa mungkin buatlah istrimu bahagia. Ketika istrimu bahagia, kowe pasti keluargamu bahagia, hidupmu bahagia. Sementara demikian, obrolan keluarga jilid 4 yang barangkali akan menjadi pemicu perdebatan dalam keluarga yang lain. Karena ini nanti mungkin juga akan memicu perdebatan lanjut di luar kamera. Bagi teman-teman yang tidak sepakat atau tidak sepaham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Miso-miso itu yang penting ora porno. Demikian saya suami, oleh istri. kami undur diri dari obrolan keluarga jilid 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.